Well, hello gengs, kembali lagi bersama gue dan Shoki dan selamat datang di channel gue. Oke gengs, kali ini gue mau ngebahas tentang hal-hal yang mengenai anjloknya harga motor Satria FU bekas ya gengs. Jadi secara gitu ya, motor Satria FU itu harga barunya tergolong termasuk rada mahal lah ya. Dan sekarang bekasnya itu ya turun gitu. Nah kemarin gue udah nanya gitu di forum Facebook, di grup Facebook, kenapa sih Satria FU itu harga bekasnya bisa turun. Nah ini dia alasan-alasannya, gue udah pilihin alasan-alasannya menurut netizen Facebook geng. Yang pertama itu ada dari Benz tangan teke. Oke, jadi kata dia, gak cuma FU bang, semuanya ya pasti turun karena ada produk yang selalu baru dan baru. Wah emang sih gue setuju banget gitu ya, ketika ada produk yang baru atau motor yang generasi baru, generasi selanjutnya pasti ya generasi yang lamanya harganya pasti otomatis turun ya, gue setuju sih itu. Terus di sini ada dari Mua Yin. Karena banyak jamet bin dekil yang modif otak-atik FU tanpa konsep, jadinya motornya aneh warna-warni kayak tembok PAUD. Saran buat jamet, kalau gak tahu konsep modif, mending motornya distandarin pabrik aja biar estetik. Kalau sebenarnya sih ya, kalau di dalam dunia modifikasi ya gua masih ya seterah kalian aja gitu, ya terserah kalian gitu, itu kan motor kalian, hak kalian mau digimana-gimanain gitu ya. Emang sih kalau gue ngelihat mungkin yang abang ini maksud gitu ya, kan banyak motor Satria FU yang warna-warni gitu ya, itu kan biasanya style look dan buat kontes ya biasanya, bukan buat sehari-hari gitu. Kalau gue sih ya setuju nggak setuju lah kalau yang ini. Oke, next dari Redi Sukma Rahayu. Karena FU itu motor hobi, bukan motor untuk kebutuhan sehari-hari. Harus paham makanya, kalau dipakai sehari-hari mah ripuh sayang. Aduh, ripuh sayang. Emang sih gue setuju banget kalau motor FU ini adalah motor hobi ya. Secara kalau buat dipakai sehari-hari, terutama kalau udah modifan gitu ya, gue pakai step underbone atau pakai stang jepit dan lain-lain gitu, itu kan jadi pegel banget ya, apalagi kalau dipakai jauh, apalagi kalau dipakai touring, dan apalagi kalau dipakai ya bawa barang yang banyak gitu, itu sangat ripuh sekali ya, atau sangat ribet lah kalau bahasa Indonesianya gitu. Gue setuju sih Kar. Terus ada dari Adin Mahdin kali ya. Motor FU ku aja buat pajangan aja, dipakai sesekali aja karena hobi aja. Kalau buat motor harian ada pakai Jupiter MX Old, jadi ya nikmati aja. Emang sih ini tuh motor hobi ya, sebenarnya gimana ke kitanya sih, kalau kitanya emang orang yang santuy, gak mesti harus nyaman-nyaman banget ya. Menurut gue sih ini FU meskipun pakai underbone, meskipun kata orang kurang nyaman, pegel ya, gue mah enak-enak aja gengs gitu. Oke, kita lanjut ya, dari Wahid Jailani. Karena motor Satria FU itu bukan untuk dijual kembali, tapi untuk dirawat sepenuh hati. Salam dari Bandung. Oke geng, salam balik dari Bandung ya. Setuju aja sih kalau emang harga pasarannya anjlok terus dijual murah gitu ya, mending ya disimpan aja gitu buat koleksi gitu di rumah gitu ya. Nah ini nih dari Manik Ogem. Jangan bikin anjlok karena kita mau jual murah, jangan mau termakan omongan orang. Kalau Suzuki partnya mahal lah, Suzuki nggak ada harga lah. Intinya kalau sudah beli Suzuki, usahakan bukan untuk dijual kembali. Mari kita sama-samakan menaikkan harga Suzuki. Wah mantap. Gue setuju sih. Terus selanjutnya dari Rian S. Suku cadangnya mahal-mahal, mesinnya berisik, bensinnya boros. Gak cocok buat bonceng berdua, meluncur mulu ke depan, capek. Yang gak suka dengan komen saya silahkan marah. Gak cocok buat bonceng berdua, meluncur mulu ke depan, capek. Justru itu seninya gengs. Ya kalau bonceng cewek ya. Ya kalau menurut gua sih ya, suku cadangnya mahal-mahal itu tergantung toko ya. Ya ada yang jual mahal, ada yang jual murah, dan sekarang itu nyari spare part FU sebenarnya gampang sih. Ada di online shop juga udah ada gitu. Dan harganya kan bervariasi, ada yang mahal, ada yang murah juga ya. Kalian carinya murah gitu kan. Terus selanjutnya dari Budi.
Bukannya semua merek motor kopling Sonic, MX King, GTR, Fiction, CB dan lain-lain juga anjlok. Semua tak cuma FU saja yang harga jual masih oke ya, Matic lah. Sama Matic Maxi. Oh. Yang jadi kata Budi ini bukan cuma FU aja gengs yang turun, yaitu Sonic, MX King, GTR tuh Supra ya kalau nggak salah. Fiction, CB dan lain-lain juga ya anjlok gitu kan. Emang sih sekarang eranya Matic gitu ya, banyak yang senangnya tuh pakai Aerox, banyak yang senangnya pakai NMAX, BCX gitu kan. Bahkan ya Vario, Beat dan lain-lain ya emang sih sekarang tuh lagi hype-hype-nya gitu ya Matic tuh. Terus nextnya selanjutnya jadi Alfa Rizky. Intinya yang punya motor FU adalah berjiwa muda dan kesatria karena hobi. Istri pun dinomorduakan. Waduh bang, istri itu harus diutamakan bang. Ya terserah abang aja sih gitu ya. Menurutnya seperti itu. Oke next, Bagus Arjuna. Nah dari Bagus Arjuna nih, kalau menurut saya pribadi selera masyarakat akan produk Suzuki kurang. Jadinya anjlok harganya. Ya mungkin bisa jadi ya karena selera masyarakat udah berpindah gitu ya, bukan FU lagi. Kaum anak muda lebih sukanya KLX atau bahkan Vespa Matic dan lain-lain ya, jadi kurang gitu kan peminatnya. Terus next dari Pravaditya Excel Purnomo. Semua motor harga anjlok om, meski umur baru 1-2 tahun. Kalau harga stabil ya kayak Beat, Supra, Vario. Oh iya sih, kembali lagi ke Matic gengs. Terus next dari Febri PKU. Faktor diobrak-abrik sama jamet kuproy keparat laknat. Pakai stang gerobak ban, cacingan, warna kayak pelangi, spakbor dipotong, bodi dibongkar, knalpot racing KW 1000 dan lain-lain. Ya maybe mungkin ya bisa juga sih karena ada yang modif. Kalau menurut kalian nih, motor gue nih modifnya jamet gak? Mudah-mudahan enggak ya. Ya mungkin ada yang modifnya asal-asalan gitu, terlalu rame atau gimana gitu, sehingga ngelihatnya itu jadi ya kurang enak aja gitu. Jadi harganya pandangan orang-orang ke FU itu kayak wah jamet tuh jamet gitu. Dwiki Aditya. Udah eranya Matic bro sekarang. Ayago bebek mulai meredup, makanya murah. Dan juga kan emang harga secondnya Suzuki menggiurkan. Aduh, Suzuki ini harga secondnya menggiurkan gengs. Dari Sun Cobra. Satria itu Hyper Underbone alias kelas tertingginya bebek sport, dan wajar underdealnya harganya mahal, makanya cuma penggemar berat Suzuki saja yang mau beli Satria FU atau Suzuki yang lain. Udah dari dulu dan kualitas materialnya bisa diadu dengan yang lain. Suku cadang susah, siapa bilang? Zaman sekarang tinggal klik barang sampai. Kenapa second anjlok? Karena perawatan Satria untuk penggantian spare partnya lumayan, tapi gak mahal juga. Bandingkan dengan Fiction atau Sonic, Jupiter, MX King sama mahalnya. Oh, ya sih gue setuju gitu ya. Motor ini tuh perawatannya gak jauh beda gitu sama Fiction, Sonic, MX King gitu kan. Kalau dari segi masalah harga, secara kan ini motor 150 cc gitu ya. Ya kalau dibandingin perawatannya sama yang 110 cc ya kayaknya ini lebih mahal gitu. Nah, well gengs, itu adalah alasan-alasan menurut netizen di Facebook ya gengs. Nah, kalau menurut gua pribadi, kenapa sih motor Satria FU ini bisa anjlok harganya gitu? Gua perhatiin gitu ya di grup Facebook atau di grup jual beli motor itu banyak yang ngejual motor Satria FU bodong gengs, alias yang nggak ada suratnya, yang YP gitu ya, yang yatim piatu nggak ada surat BPKB atau STNK-nya. Otomatis kan misalkan harganya misalkan harga bekasnya misalkan waktu itu pasarannya 13, 12 atau 11 juta. Karena bodong jadi dijualnya kayak 4 juta gitu kan. Bahkan ada yang ngejual bodong 3 juta gitu. Itu kan bisa ngebuat harga motor Satria FU anjlok gitu. Itu menurut gua sih, kalau menurut gua. Jadi kayak banyak misalkan ada orang lu beli Satria FU berapa bekas gitu kan, gue beli misalkan 12 juta, mahal katanya. Gue kemarin beli bodong gitu ya 4 juta ya secara gitu. Kalau bodong kan emang banyak apa sih minusnya lah gitu, gak tenang makanya gitu ya. Terus yang kedua itu kalau menurut gue sih kebanyakan mungkin gak bisa ngerawat gitu ya. Kan kebanyakan orang tuh ya pengennya enak gitu kan, enaknya aja gitu ya, tinggal make beres deh gitu kan. Sementara kan yang namanya motor harus dirawat gitu ya. Mungkin
Ada orang yang nggak bisa ngerawat motornya, terus akhirnya ada kerusakan di Satria FU-nya, cuma nggak dibenerin maksudnya. Jadi kan kalau ada part yang rusak gitu satu, nggak dibenerin, ngerambat ke part yang lain gitu kan. Akhirnya kan misalkan bisa turun mesin atau apalah gitu. Nah, karena ada orang yang ngalamin kejadian kayak gitu, karena aduh ini udah rusak nih, udah nggak bisa dipakai, ya udahlah jual, murah gitu kan. Dia ganti lagi motor yang lain gitu. Itu juga sih bisa bikin membuat harga Satria FU anjlok. Nah yang ketiga, gara-gara pandemi, bisa jadi sih karena gara-gara pandemi gitu kan, banyak orang yang kehilangan kerjaannya kan, akhirnya yang punya Satria FU ya motornya dijual gitu kan, buat kebutuhan sehari-hari, dijual murah gitu karena kepepet. Terus ada yang bilang karena spare partnya susah. Kalau menurut gua sih ya, kalau mau Satria FU old itu kalau menurut gua gampang ya. Kalau Satria FU FA ya lumayan susah sih. Tapi kan sekarang udah zamannya online gitu ya. Jadi gampang lah. Jadi susah-susah gampang. Soalnya kalau susahnya apa? Kalau kita kayak nyari ke bengkel-bengkel yang pinggir jalan itu kebanyakan sih jarang gitu kalau yang FI itu. Cuman kalau yang old pastinya ready terus gitu. Nah kalau yang FI ya belinya online aja. Lagian kan kalau online itu praktis dan murah ya pastinya gitu. Terus ya yang terakhir ya kalau menurut gue ya sekarang zamannya sudah berubah emang. Zamannya sekarang udah eranya matic gitu kan. Kalau zaman gua dulu waktu gua SMP ya motor ini tuh ya primadona banget gitu kan. Wah diidam-idamkan banget. Keren aja gitu ngelihat orang gitu kan pakai FU gitu. Keren aja gitu. Tapi kalau sekarang kan udah eranya matic gitu kan. NMAX, PCX, bahkan KLX gitu kan. Vestik, Vespa Matic gitu kan. Nah, jadi itulah geng alasan-alasan, beberapa alasan kenapa motor Satria FU ini anjlok ya gengs. Buat kalian yang mau nambahin silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe pastinya. See you gengs!